Pertanyaan pertama, kita mau nanya tentang sejarah payung gelis. Nah, sebenarnya payung gelis itu asalnya dari mana sih? Terus dulu pertama kali muncul gimana ceritanya? Boleh dipegang, Pak? Oh ya. Kalau sejarahnya tuh kan ini tuh dari zaman dahulu ya. Jadi saya juga nggak tahu awal mulanya dari mana. Tapi yang jelas tuh kalau nggak satu dari Cina sih asalnya kalau payung gelis kayak gini. Terus kalau di Indonesia tuh memang katanya ya dari zaman Belanda juga kan udah ada penjajahan Belanda payung-payung kayak gini. Ya, udah. Nah, Kalau misalnya tahun berdirinya di sini, kalau di di sini penyingkiran kan? Kalau di sini mas saya pribadi di sini tahun 2007. Nah, tapi yang lain mah ada yang dari kebanyakan di sini turun temurun. Ada yang dari orang tuanya gitu. Bapak merintis gitu? Merintis sendiri. Bukan dari orang tua. Kalau saya merintis sendiri gitu. Terus kan sekarang tuh zamannya tuh modern ya. Lebih banyak payung-payung yang lain. Nah, cara Bapak buat mertahanin si payung gelis ini yang tradisional ini tuh gimana? Gitu. Ya, kita mempertahankannya ya dari segi pemasaran juga gitu ya Neng ya. Terus ini kan memang dari dinas-dinas Tasikmalaya juga kan ikut peran untuk melestarikannya. Jadi kita masih ya dengan promosi-promosi lah. Jadi dipakai online juga gitu ya. Kita ya dipakai online juga, pemasarannya ada yang lewat online juga, kita ada ya lewat sosial media juga ya. Terus dari kisaran harganya Pak biasanya, terus target pasarnya juga kebanyakan yang beli tuh apakah anak muda atau yang udah ini gitu? Kalau dari harga ini variatif ini ya. Jadi ada yang 30.000 gimana ukuran, kalau yang sampai ada yang 1 juta per piece-nya. Jadi emang kalau payung-payung yang biasa standar yang diameter kecil bahan kain, kalau nggak bahan kertas itu harganya bisa 30.000 kalau yang kecil. Tapi kalau misalkan bahannya kita juga bikin dari bahan yang bordir, ya inovatif, ya inovasinya kita bikin juga dari dibordir gitu ya bahan yang atasnya. Itu payung kecil bisa nyampe 300.000. Kalau yang ukurannya besar kita bisa ngejual juga kalau payung standarnya 60, kalau dari bordir kita bisa nyampe ke 600. Nah kalau ada yang lebih besar juga yang diameternya 2 meter bisa nyampe 1 juta gitu. Belum perkenalan diri. Nah, Bapak dengan Bapak siapa gitu? saya dengan Budi. Pak Budi. Ya. Kemudian yang ini kan payung gelis tuh biasanya dipakai di adat Sunda ya. Nah, biasanya tuh dipakai buat apa aja gitu Pak? Kalau sekarang tuh payung-payung kayak gini paling suka juga pakai nikahan ya. Kayak iring-iringan suka ada. Terus kadang kalau sekarang kan anak-anak sekolah kayak TK, SD, Neng suka ada lomba lukis. Oh iya. Ngadain di sekolahnya masing-masing untuk melukis. Mungkin apa kayak prakteknya ya. Sekolah-sekolah kalau nggak kadang buat event-event kayak acara kayak festival apa gimana suka ada dipasang payung-payung kayak gini. Kalau bahan-bahan utama buat bikin payung gelis sama step by stepnya gimana? Susah atau enggak? Ya karena kita udah biasa ya, jadi ya biasa aja gitu nih. Jadi bahan-bahannya tuh terbuat dari biasanya ini kan kerangka dari bambu nih kerangkanya. Terus pegangannya itu sendiri gitu. Ya kita dibikin serutnya kadang di luar gitu, kita ngebahannya di serutnya ada yang kalau istilahnya dimaklun nih, dimaklun. Jadi untuk kerangkanya dari bambu,
pegangannya dari kayu, nah, kayak seperti itu. Bahannya yang dipasang beda-beda, kayak gitu kan dari kain. Ini balacu, beda-beda gitu nih. Ada yang dari bordir, untuk bahan-bahannya dari kertas juga. Payung gelis saat ini telah beralih fungsi dari pelindung panas. Kini, payung gelis menjadi hiasan di kantor-kantor pemerintah, bahkan dijadikan aksesoris dekorasi dalam beberapa event atau kegiatan pemerintahan maupun masyarakat. Payung gelis hasil produksi Kota Tasikmalaya bukan hanya dipasarkan di wilayah Kota Tasikmalaya saja, tetapi sudah tersebar luas di berbagai mancanegara, baik di Eropa, Amerika, dan Asia. Secara etimologis, payung gelis berasal dari bahasa Sunda yang mempunyai arti payung yang cantik. Penamaan tersebut menunjukkan bahwa payung ini memiliki nilai estetis yang tinggi karena motifnya yang khas. Payung ini menjadi salah satu ikon Kota Tasikmalaya, terlihat dari lambang Kota Tasikmalaya yang mengandung gambar payung gelis di dalamnya.